Daniel Owen Podcast. Datang duduk bora. Welcome to Daniel One Podcast. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, anak motor, anak gaul, anak indie pastinya. Anak muda Maumere pasti kenal nih. Ada Roy Gilang. Terima kasih buat teman-teman yang ada di belakang layar. Roy Gilang. Oke. Roy Gilang, apa kabar Roy? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Baik. Kesini naik motor ya, Honda tua ya. Ya, naik Oh, motor, oke. anak motor masa naik angkot. Oke, siap. Roy Gilang, hari ini baru saya ketemu lagi dengan Roy. Sudah lama Roy tidak jarang-jarang main ke sini ya. Sudah sekitar dari Desember ya Roy tidak main ke sini. Ya, Desember. Desember. Hilang-hilang sini Roy, kesibukan apa nih sekarang nih? Sibuk, ya bangun, tidur, motoran. Motoran. Tapi saya lihat jarang di Maumere nih Roy ini. Di kotanya jarang, di kota Maumerenya, karena kebanyakan di kampung. Kebanyakan di kampung. Tapi kemarin waktu bencana kemarin di Adonara sempat juga saya lihat Roy mereka teman-teman berkalang dana juga. Atau Roy sendiri pribadi? Oh ya, kemarin bencana kemarin tuh kan sempat penggalangan dana juga, tapi waktu jalan tuh hanya kami beberapa orang, sekitar 10-an motor, tapi hanya tiga motor yang ke lokasinya memang di Adonara situ. Oke, itu jalan tuh Roy secara pribadi ataukah dengan komunitas? Karena saya lihat sama Roy ini kadang-kadang punya komunitas motor juga di Maumere sini. Iya, jalan waktu itu tuh jalan komunitas. Ya, punya komunitas. Punya komunitas juga. Abang udah minum juga. Enak nih kopi nih. Kopi apa nih? Dari ini ada Tubruk gajah ya. teman-teman yang sponsornya ada kopi tubruk gajah. Jadi buat teman-teman Maumere jangan lupa beli kopi tubruk gajah. Enak nih kopinya. Bang Roy ya. Enak. Jadi begini Bang Roy, saya lihat Abang Roy ini kan orang yang sangat di komunitas tuh saya dengar-dengar juga ya. Abang ini sebagai ketua salah satu komunitas motor di Maumere itu. Apa betul tuh ya? Iya, itu betul. Awalnya kan pernah gabung tuh atau tidak di Saya pernah gabung dengan abang, cuma abang tidak pernah kasih masuk saya grup toh, jadi saya tidak gabung lagi toh. Sebenarnya mau kasih masuk, takutnya dilengser tuh sebagai ketua. Jadi abang ini sudah sebagai ketua sudah berapa lama nih? Alhamdulillah dari sejak awal berdiri sampai sekarang. 2018. 2018 berdiri. Kira-kira tanggal berapa tuh Bang, waktu? Tanggal 18 bulan 8. Tanggal 18 bulan 8. Dengan nama waktu itu sudah Honda Tua Maumere ataukah nama mungkin Supra 125 kah? Ini nih, saya sedikit cerita tentang Honda Tua Maumere ya. Awal bentuk tuh kami 5 orang. 5 orang. Waktu itu ada salah satu warkop tuh kami berkumpul di warkop. Tidak usah sebutkan namanya saja. Oke. Intinya warkop saja. Warkop. Terus Salah satu warkop kami kumpul. Kami 5 orang tuh runding. Sebenarnya belum nama Honda Tua tuh sebenarnya tidak terjadi. Awalnya tuh mau bikin klasik Maumere. oke. Setelah itu pikir-pikir klasik Maumere. Kalau klasik ini kan rangkum tuh semua klasik, baru termasuk Vespa. Saya lihat-lihat kendaraan nih yang kami punya ini jenisnya Honda yang klasik. Sudah saya lemparkan. Bagaimana kalau kita bikin tuh HTM, Honda Tua Maumere. Keren ya. Deal, setuju sudah di situ. Sudah berjalan tuh waktu itu awal masuk tuh 5 orang terus tambah lagi 5, 10 orang. 10 orang berjalan selang 1 bulan begitu mulai ikut. Per akhir bulan kalau tidak salah tuh, akhir bulan 8 tuh hampir 30-an. Wih, banyak juga ya Bang ya. Ya lumayan. 30. 30 tapi ya begitulah. Iya. Namanya hidup nih kan kadang banyak kadang sedikit.
Tapi paling banyak teman-teman yang ikut gabung di komunitas Honda Tua Maumere itu paling banyak tuh kira-kira berapa paling banyak? Pernah paling banyak, paling tinggi lah komunitas teman-teman yang gabung itu. Paling tinggi awalnya memang tuh sekitar berapa ya? 45-an. Banyak juga ya? 45-an. Ya, 45-an itu tuh memang awalnya tuh 45-an terus pecah. Pecah tuh mereka 10 orangan, mungkin 10 orangan tuh bikin komunitas mereka punya sendiri karena mereka tidak bisa dengan aturannya yang kalian punya. Oke, berarti tidak sembarangan ikut komunitas di Amoro yang mereka punya. Jadi memang harus ada beberapa aturan baku yang harus wajib. Maksudnya ini sudah paten nih aturannya, sudah pakem nih. Jadi kalau misalnya mau ikut komunitas ini ada aturan-aturan ini yang harus dijalani. Kalau memang tidak bisa berarti out begitu ataukah seperti apa? Ya begitulah. Begini, kalau macam anggota masuk awal tuh aturannya ya seperti aturan yang tertera, wajib bayar iuran, safety, berkendara safety. Sampai dengan keuangan ya, sampai diatur dengan keuangan. Berarti Amoroi juga ya salah satu orang yang sudah memikirkan hal-hal itu ya ke depannya. Karena saya lihat kan komunitas itu kan selama orang bikin komunitas ya paling yang selama ini saya lihat ya dulu saya juga sempat ikut komunitas-komunitas juga bang ya. Kan orang hanya duduk terus ya namanya orang Maumere pasti kita minum-minum dan sebagainya. Tetapi setelah itu hilang, tidak dibawa. Tapi kan saya lihat abang Roy ini kan di Instastory-nya sudah beberapa kali sempat ikut bakti sosial, sempat ada penggalangan dana. Jadi ada banyak-banyak hal yang sebenarnya komunitas ini bawa. Jadi dari situ saya pikir Abang Roy ini salah satu orang yang hebat lah. Artinya bisa bawa komunitas ini sejauh ini begini. Ya, begini, kalau kita mau mendirikan sebuah komunitas, memang untuk minum-minum hura-hura tidak dilarang, tapi dibatasi. Kalau kita cuman mau hura-hura ya jangan bikin komunitas, ya bikin saja hura-hura. Kalau komunitas ini kan kita mendirikan suatu semacam organisasi. Jadi boleh senang tapi ada batasannya. Kita membatasi minumnya boleh cuman ya untuk welcome drink lah. Iya. Habis itu Apa bang? welcome drink. Oke, Indonesianya apa tuh? Hah? Indonesia. Minuman pembuka toh. Asik. Oke. Oke, terus. Jangan minum yang sampai membuat diri jadi bodoh. Oke. Itu kan nanti imbasnya di komunitas juga. Oke. Jadi tapi teman-teman komunitas sejauh ini yang masih aktif sudah berapa sih bang? Masih aktif teman-teman komunitas? Yang masih aktif sekitar 15-an yang masih aktif. Masih aktif tuh ya? Karena di komunitas tuh ada 2 grup. Memang untuk komunitas Honda Tua Maumere-nya memang itu yang punya kendaraan klasik. Tapi ada satu grupnya lagi simpatisan. Jadi kalau untuk hitung-hitung ya kalau memang dari komunitasnya memang yang 15, tapi kalau untuk digabungkan dengan simpatisan ya sekitar 50-an. Banyak sekali ya? Ya lumayan karena mereka memang hobi bermain di situ tapi mereka tidak punya kendaraan. Sebenarnya menurut saya mendirikan sebuah komunitas ini intinya ya seperti loyalitas lah dan bla bla lah, pokoknya yang tetek bengek lah. Kalau kita hanya untuk senang-senang tuh apa yang sebenarnya. Dan menurut saya kenapa saya buatkan sebagai simpatisan juga ada karena kita pasti ada komunitas ini, kita pasti ada dengan namanya touring. Touring ini kan anak-anak yang namanya simpatisan kan mereka juga suka jalan tapi tidak punya kendaraan klasik. Kalau menurut saya kendaraan kan hanya sebagai sarana. Ya sudah saya buat sebagai ada yang simpatisan. Kalau mau jalan ya ayo jalan. Yang lainnya pakai metik lah apalah. Tapi itu boleh. Boleh. Intinya kan kita kan jalan untuk rekreasi, refreshing. Oke. Kalau sejauh ini sudah sekitar 2018 sudah 3 tahunan ya, 4 tahunan ya? 4 tahunan. Mau anniversary sudah ini? Bulan Bulan 4 tahunan. Kalau mau 4 tahunan ini Bang Roy jalan paling jauh itu di mana? Paling jauh. Sejauh ini sih belum terlalu jauh sih barusan lintas Flores ini, tapi rencananya bulan 8 habis anniversary mau ke Sumba dulu. Ke Sumba. Tidak, kalau di Flores sendiri paling jauh di mana? Paling jauh atau yang pernah Abang jalan di mana saja?
Ya belum bata belum. Tidak, yang sudah jalan, yang sudah Yang sudah jalan. jalan tuh Larantuka ujung sampai ujung Adonara. Ujungnya Larantuka tuh di Laman habis itu ujung memang. Larantuka terus Ini ke sana batas sampai baru Ruteng. Itu juga kemarin ada acara Suranesen. Karena Ruteng terus tapi Adonara sering. Adonara. ya Adonara sering. Orang asli orang Adonara Bang berarti. Asli orang Maumere mana? Oh, Mere. Asli orang Mere, bukan orang Adonara. Saya pikir abang ini orang Adonara, soalnya tiap hari Adonara, logat-logat Adonara sedikit juga ya. Jojo. Jojo-nya sedikit. Tapi pikir orang Adonara, soalnya historinya tuh Adonara sejak pantai, pasir putih, belum kapal-kapalnya. Saya kayaknya orang Adonara juga. Saya lihat dari postur kayaknya bisa berenang juga. Berenang bebek. Wek wek wek. Tapi abang kan orang Momere. Momere mana kalau abang? Saya di Nita kesana sedikit lagi. Betul buat mama udah cerita. Oh, udah cerita. Roti bong tahu kita ini. Jadi Kau kenal ya? hah? Menurut KPH cerita menurut foto. Jadi apa? Jadi buat teman-teman yang right Ami Tanita, udah Tanita. Jadi Amron Imo kebetulan enak cerita, saya undang. Jadi buat teman-teman yang mau ada podcast, silakan di komen di bawah saya ya. Tinggal Saking kita enaknya undang. ada bayar enak tuh. Ada bayar enak. Jadi ada bayar enak juga. Jadi kan Itu ada gambar-gambar baru di belakang, ada Aldo Fernandes yang gambar. Jadi kalau komunitas mau apa, silakan kontak Aldo Fernandes, Akameto. Jadi ada gambar saja. filosofinya bagaimana sampai adanya bayar enak tuh? Bayar enak tuh banyak. Nanti kita cerita lah. Kita cerita motor dulu. Jadi kalau saya mau tanya sedikit, saya dulu kenal dengan Abang Roy sedikit itu kan mungkin pada saat saya pulang kuliah, kenal terus kita dekat. Tapi dulu kan tidak terlalu kayak tidak terlalu fanatik motor, istilahnya kalau harus bilang fanatik karena memang semenjak kenal motor tuh kayak benar-benar habiskan waktu di motor saya tuh, sampai minta maaf nih kalau orang bilang mau lupa kuliah, intinya motor lah, intinya motor. Fanatik sih tidak, tapi hobi iya. Hobi ya. Hobi iya, bukan fanatik. Kalau fanatik kan mungkin ya tidur peluk sama motor lah, itu baru dibilang fanatik. Berarti sejauh ini abang belum masuk ke apa ya? Belum masuk ke fanatik ya, masih bilang hobi. Tapi motivasi apa abang sampai mau atau cinta motor tua tuh? Kenapa kan tidak mau motor metik atau motor-motor yang baru, atau kan teman-teman yang sekarang kan lagi tren-trennya mobil? Kenapa abang pilih motor tua dan motor GL? Keunikannya atau kelebihannya apa, Bang? Motor tua. Bicara tentang motor tua ya itu dari jiwa mungkin. Wih, klasik is the best. Alright. Apa? Klasik is the best. Tapi motor tua itu motor beli sendiri ataukah motor peninggalan nenek atau Itu motor warisan dari bapak. sama bapak? Bapak lepas selama bertahun-tahun, terus pas tidur bangun begini lihat ini motor kok mau diapain, lihat tapi kelihatannya kayak klasik begitu, bokong kotak keren. Tapi itu kan sudah lama motor, kenapa tidak terbayangkan dari dulu kenapa baru bangun tidur itu baru mengingat motor ya? Dari dulu bangun tidur tuh lihat motor, tapi ya sebelum main ke motor kan waktu itu kan masih tahu toh. Oke sih. Tapi abang nih kalau singkat cerita saya mau tanya sedikit abang. Saya kan berteman dengan abang ini kira-kira sudah lama nih. 2015an ya kita berteman. Ya dari belum masuk lewat WA waktu itu kenal terus hari berteman. Tapi yang saya mau tanya tuh jiwa kepemimpinan tuh menurut abang jiwa kepemimpinan sebagai pemimpin di komunitas Honda Tua tuh jiwa-jiwa apa yang perlu dipegang biar dia bisa mengayomi anak-anak di bawahnya atau teman-teman di komunitas itu biar tetap kumpul, tetap solid, itu seperti apa, Bang? Jiwa kepemimpinan ya begini, kita nih mendirikan komunitas ini kan bukan apa ya, komunitas ini kan antara hobi tapi harus ada pemimpin. Kita kalau mau menjadi seorang pemimpin di komunitas tuh yang pertama tuh kita jangan membatasi
Boleh membatasi tapi batasi yang ada aturannya. Terus jangan terlalu kekang, lepas. Ya pokoknya netral lah, pokoknya kita mengimbangi. Kan karena di dalam komunitas itu bukan hanya seusia kita, ada masih anak-anak kecil, ada yang lebih dari kita ya. Ada ya? Ada. Yang paling kecil tuh kira-kira usia berapa? Yang paling kecil tuh kira-kira 18-an ada. Tapi tidak pernah ada yang SD, SMP yang ikut ya? Intinya yang sudah punya SIM lah, sudah punya SIM. Oke, siap. 17-an Jadi, ke atas. peraturan-peraturan untuk ikut komunitas ini juga salah satunya harus punya SIM juga ya, salah satunya. Ya. Aturan di komunitas Honda Tua sendiri itu persyaratan-persyaratan untuk ikut komunitas Honda Tua itu apa? Ya yang pasti harus sudah memiliki SIM, Terus kelengkapan. kelengkapan, Ya, kelengkapan kendaraan toh, terus safety, hmm. patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas lah itulah. Berarti kalau untuk knalpot racing boleh tidak? Di saya punya komunitas. Ah, Boleh pakai knalpot racing tapi jangan Itu untuk kan- menggunakan sehari-hari saat kalau macam kita mau bepergian macam mau touring begitu baru boleh gunakan. Boleh, ya. Habis itu pulang ganti untuk sehari-hari jalan di kota sendiri tidak boleh ya? tidak boleh. Oke, jadi teman-teman yang ikut komunitas ini boleh, berarti boleh ya bang ya? Boleh, Boleh. terbuka. Tapi kalau misalnya nggak bang, ditangkap polisi, terus bawa komunitas nih, oh kamu dari Honda Tua Maumere nih, kamu pakai racing. Siapa yang kasih kamu aturan ini? Boleh pakai racing? Oh saya ketuanya yang suruh karena aturannya boleh. Itu bagaimana ceritanya bang? Wah, itu beda cerita dan untuk selama ini nih belum pernah ada yang terjadi seperti itu. Belum pernah terjadi. Ya semoga jangan sampai lah. Jangan sampai. Kalau terjadi begitu malu juga. Ini menjaga nama baik tuh. Tetapi kayak misalnya kayak rem, terus lampu sein itu kan apalagi motor tua ya bang ya, itu kan otomatis permasalahannya yang saya lihat teman-teman tuh bukan sejauh ini saya belum pernah nongkrong dengan teman Honda tua yang baru ya. Saya pernah nongkrong sama teman-teman yang dulu punya komunitas juga, itu mereka tidak menggunakan kaca spion. Nah, apakah di Honda tua ini harus menggunakan kaca spion terus apakah itu diperiksa ataukah wajib atau gimana bang? Yang kayak saya lihat motor tua itu kan kebanyakan ada juga yang tidak punya kaca spion, yang tidak bisa digunakan kaca spion tuh itu ada sanksi atau tidak bang? Sebenarnya sanksinya sih tidak ada, cuman kita kasih memperingati, tolong yang safety. Sejauh ini sih anak-anak ya dari 1 sampai 100 ya mungkin baru 80% lah. Yang lain kita masih membenahi pelan-pelan. Kan usianya kan masih kecil tuh, masih darah-darah panas. Tolong begini supaya kita aman. Tapi ya sejauh ini ada yang ikut sih. Ada ikut. Jadi buat teman-teman sih, saya pikir memang itu penting sekali sebagai ketua. Memang tantangannya besar sekali untuk hal-hal itu ya bang ya. Sudah tantangan besar, tidak ada gaji lagi. Tidak ada gaji, tapi itu seni sudah ya bang. Ya karena hobi tuh. Hobi. Tapi saya lihat abang kan dengan komunitas yang kayak misalnya dari Jawa, orang yang dari Jawa kalau pingin touring nih, ada komunitas misalnya ada Honda tua dari Jawa, tapi mungkin mereka pingin touring ke sini, itu ada kontak yang perlu abang yang mereka hubungi abang mereka di sini, ataukah dia punya jalurnya seperti apa kalau mereka pas touring ke sini? Untuk sejauh ini kalau itu tuh kita berbicara sudah luas toh. Untuk sejauh ini sih untuk daerah NTT ini ada grupnya CB Lintas NTT. Oke, siap. Tapi hanya nama logonya saja CB, tapi di dalam situ pokoknya yang namanya Yang mau touring kendaraan apa saja yang hobi bermotor mau touring, bukan hanya bermotor sih, lebih tepatnya pejalan kaki juga kami tampung, jualan dandang juga kami tampung. Karena pintu masuknya Flores, kita omongkan tentang Flores, keresahan mau mirip. Pintu masuknya Flores itu di Labuan Bajo. Nah, di saat di Labuan Bajo dikontak, Labuan Bajo over lah ke dari Manggarai, Bajawa, Ende, Maumere, kan ada grupnya. Tolong dipantau, ya sudah. Tapi Tinggal pantau sejauh ini abang ya, itu banyak komunitas Jawa yang teman-teman dari Jawa, Kalimantan, Sumatera yang main-main ke sini terus abang mereka sempat kawal, itu banyak juga. Lumayan banyak. Ada yang dari presiden dari Nganjuk juga pernah. Oke, luar biasa. Terus, CB Nganjuk bersatu, CB Nganjuk, ya? CB besar-besaran tuh mereka. Pernah di sini, pernah dikawal juga. Pernah. Mereka di sini kalau tidak salah 3 hari. Lumayan juga. Terus di mana sih abang?
dari mana-mana sih yang pernah datang ke Maumere yang abang mereka pernah kawal dari selain Nganjuk lah. Selain Pokoknya Nganjuk, daerah Jawa banyak ya, Jawa, Sumatera banyak lah. pernah main-main ke sini juga. Tapi kalau abang mereka touring misalnya ke Larantuka itu berhari-hari itu apakah tinggal di sekret ataukah tinggal di rumah teman-teman yang saya tinggal saja begitu? Kebetulan di Larantuka juga ada komunitasnya tuh. Komunitas Jadi juga. ada di situ tinggal di sekretnya mereka. Sekretnya mereka. Oke, siap. Saya lihat sejauh ini kan teman-teman Honda tua ini kan banyak berbagi, banyak buat aksi lah, aksi sosial lah di sini. Yang saya mau tanya tuh visi misi mungkin kita belum sempat bahas di awal. Visi misi Honda tua ini visi misinya apa? Mau dibawa kemana? Kurang lebih mau dibawa maksudnya mau dibawa kemana Honda tua ini? Terus teman-teman Honda tua ini aturan-aturan yang perlu teman-teman ikuti, teman-teman harus taati itu kurang lebih seperti apa, Bang? Mau dibawa kemana Honda tua? Ya tidak dibawa kemana-mana, ya begini saja, mengalir saja. Intinya karena yang kami mendirikan Honda tua tuh kami berjanji kita membuat Honda tua Maumere sampai anak cucu kita nanti. Jadi dia tidak akan bubar Honda tua tuh. Mau 1 orang pun atau 2 orang pun tetap Honda tua. Sampai anak cucu tuh tetap Honda tua. Ya semoga, doakan semoga sampai anak cucu lah. Berarti itu sudah dari awal ya. Tapi kalau yang awal-awal tuh masih ikut aktif sampai saat ini ataukah mungkin ada yang sudah mungkin ikut ke klub lain atau ikut ke komunitas lain ataukah sudah tidak main motor lagi begitu? Tidak, yang awal-awal berdiri itu masih tetap, cuman kan Honda tua ini kan pernah pecah. Bukan pernah pecah sih, mereka ingin liar. Jadi mereka mengeluarkan diri, bukan pecah. Ingin bebas begitu ya? Pengen bebas. Jadi mereka sendiri. Jadi yang awal dari kami itu tetap itu saja. Oke, siap. Oke deh. Kalau begitu, kamu tanya motivasi untuk teman-teman yang mau ikut komunitas Honda tua ini. Jadi dia persyaratan apa-apa, terus teman-teman wajib isi dia punya apa-apa untuk bisa ikut gabung Honda tua. Apakah dia harus punya, contoh nih, dia harus punya motor pasti kan? Ya. Harus punya motor. Namanya Terus, motor tua ya, harus punya motor klasik terus lah. dia harus umur berapa, dia harus bagaimana cara, apakah waktu itu ada training dulu ikut komunitas ini ataukah ikut kumpul-kumpul dulu? Karena saya pernah ikut, saya sendiri pengalaman pribadi nih. Saya kan waktu itu punya C70, saya tawarkan diri. Saya tidak pernah dikasih masuk di grup. Saya nongkrong ulang-ulang dengan kalian waktu itu masih nongkrong di Toko Agung kan, Toko Agung Maumere. Setelah itu pindah ke Jujumart yang di bawah itu, di pertokoan itu. Setelah itu dari motor warna biru sampai warna oranye saat ini, saya tidak pernah dikasih masuk. Maka saya heran nih, apakah aturan-aturan ini seperti apa sehingga saya tidak dimasukkan di motor? Apakah ada training dulu? Mungkin saya tidak lolos training atau bagaimana nih? Bukan, sebenarnya sih mau masukkan, cuman saya pribadi yang bilang sudahlah, lepaslah dia sebagai simpatisan saja. Karena kalaupun dia masuk pun sial itu. Sial buat saya. Tidak, kalau saya pikir saya masuk itu pun saya paling jadi wakil. Saya tidak bisa kalahkan Iya. Om Roy karena sosok Om Roy itu sudah melekatkan Honda tua. Jadi orang tahu Roy mana? Roy Honda tua. Itu kan beda kan? Honda tua sekarang tidak pakai wakil kami. Tapi nanti kalau saya masuk saya akan jadi wakil. Tapi ya saya sudah lama menjadi ketua, mungkin saya turun ke wakil, kami yang ketua saja. Saya mendorong. Tapi begini Abang. Apakah ketua ini dipilih? Minta maafin ya Bang ya. Atau Abang sudah ketua mungkin 3-4 tahunan, tapi saya kan teman-teman juga pasti ada yang bosan, ada yang tidak mau teman-teman buat apa dia ketua terus? Mungkin mau ganti ketua atau bagaimana? Itu persyaratan jadi ketua itu apa yang membuat Abang terpilih itu? Sebelum saya lanjut, saya merokok dulu boleh? Aman, santai. Sini, Santai. bebas. Jadi teman-teman boleh rokok. Tapi ingat, apapun rokok, apapun kamu rokok, terserah rokok apa, intinya kopi tetap tubuh gajah. Enak kopinya. Kayak kopi hitam kita di rumah tuh kayak mama mereka bisa bikin kopi hitam tuh kan. Kayak kopi tumbuk tuh kayak enak gering. Apa tadi pertanyaan bagaimana? Pemilihan tentang ketua. Tentang ketua tuh. Jadi ini saya cerita dari awal ya. Awal bentuk Honda tua Maumere itu saya belum ketua ceritanya.
ceritanya tuh ketuanya ada salah satu kakak ya yang pokoknya dia juga orang tertua lah, nama Kak Fred. Dia yang ketua, kami pilih dia yang ketua, tapi hanya 1 minggu mungkin dia jadi ketua. Habis itu dia tidak mengundurkan diri, dia yang sendiri keluarkan diri dari grup. Kami sebagai pendiri ini, saya sampailah ke rumah, kakak kenapa kakak keluar terus, kakak juga sudah dipilih sebagai ketua. Sudah, dia bilang Nong jangan marah, saya sibuk, dianya sibuk. Saya buanglah ke grup, saya bilang kita punya ketua sudah mengundurkan diri, dia sibuk, jadi sekarang bagaimana? Sudah kopdar pemilihan ketua, ya terpaksa mereka memilihkan saya ketua dan sampai sekarang tidak digantikan. Tapi kan saya pikir kan ada regenerasi lah, ada teman-teman yang baru masuk. Iya, regenerasi sih saya sempat omong, saya bilang saya ini kan sudah menjabat hampir mau 4 tahun, kalau bisa pilihlah yang baru. Ya anak-anak jawab bilang pokoknya ketuanya sampai mati. Ketua sampai mati. Saya bilang ini nanti bagaimana kalau ketua sampai mati? Tapi suatu saat saya akan adakan itu ya, untuk pemilihan ketua baru. Tapi kalau misalnya saya nih mau ikut lagi untuk di komunitas, kira-kira bisa tidak ya? Bisa, kan ada 2 grup, saya tinggal masukkan kamu ke simpatisan tuh. Simpatis begini awalnya. Kau sub teman, saya undang kau di satu podcast. Kau tidak mau kasih masuk saya di kau punya komunitas tuh bagaimana? Iya bisa, tapi kau ikut dulu di simpatisan tuh selama mungkin ya kurang lebih 5 tahunan lah. Kau ini terlalu. Bisa. Bisa. Sampai semua dokter bisa ya. Bisa. Tapi ya, saya juga agak bingung sedikit. Komunitas Honda tua tuh apakah perhimpunan motor, minta maaf ini kita sebutkan merek motor GL saja kah? Motor Honda GL saja ataukah ada motor-motor tertentu yang boleh gabung di situ atau motor-motor tertentu yang tidak boleh gabung itu seperti apa? Honda tua nih dia nih merangkum pokoknya Honda yang klasik. Selain bukan Honda dia tidak bisa gabung karena kita ambilnya kan Honda. Pokoknya Honda klasik. Honda klasik bisa ikut. Selain Honda tidak mungkin masuk. Kenapa saya bikin nama Honda tua Maumere? Kalau mau bikin Honda klasik Maumere kan sudah banyak tuh pakai klasik. Kenapa saya tidak mau bikin Maumere motor klasik? Sudah banyak. Honda. Karena saya ingat dulu, Abang Sutu ya? bukan zamannya dulu kita nih kan nenek-nenek tua, orang-orang tua dulu kan tidak pernah omong tuh mau motor itu Suzuki ke Yamaha ke Vespa ke, pokoknya lewat Honda. Terinspirasi dari situ. Wah, buatlah Honda. Kenapa saya bilang tua? Kalau klasik kan umum tuh, kelihatan tua saja, buat tua saja karena dia sudah tua itu. Jadilah nama HTM Honda tua Maumere. Kalau keren lebih kok Honda keribut Maumere. Abang Roy, yang selama ini saya lihat tuh kan Ya. kayak abang punya Instastory terus WA itu kan kebanyakan omong tentang kata-kata yang menyangkut senja, menyangkut kayak kata-kata indie gitu tuh. Nah itu sudah sejak kapan tuh? Kan dulu kayak tidak begitu deh. Ini nih salah penafsiran nih. Bukan indie. Katain indie lagi nanti orang bilang saya anak indie. Senja itu karena kebetulan saja jalan dapat senja. Kan senja itu kan memberikan warna yang beda, jingga tuh. Jadi kayak macam sesuatu begitu. Tapi kan kalau jalan siang gimana? Ya jalan siangnya jalan siang tuh. Tidak senja tuh. Iya, siang mana ada siang keluar senja. Tapi kan menurut abang kan jalan-jalan terus dapat senja gitu kan. Tapi omong tentang senja, menurut abang senja tuh apa buat abang? Senja. Fuck you man. Senja, berbicara tentang senja, ya senja tuh kayak macam ada sesuatu begitu ya. Dia datang kayak jelangkung, datang tadi undang. Apa? Kayak jelangkung. Jelangkung apa jelangkung? Jelangkung. Datang tadi undang, pulang tak diantar. Oke, nah. Datang tadi jemput. Abang kata-kata kadang-kadang aneh, tapi tidak apa-apa lah. Untuk awal-awal tidak apa-apa. Tapi saya mau tanya sedikit. Kan selama ini kan abang main dari Maumere terus ke kabupaten-kabupaten lain yang punya komunitas hobi yang sama di
Honda tua ini kan kayak saya lihat kayak saudara sendiri. Itu pembawaan abang sebagai ketua tuh bagaimana sampai mereka tuh anggap abang tuh sebagai saudara. Ya begini, karena mereka datang ke kami itu semua tergantung dari ya namanya yang saya bilang tadi loyalitas. Hmm. Saya perlakukan mereka juga seperti raja. Sebaliknya pun juga kalau kita main ke tempat mereka tidak mungkin toh. Masa ibaratnya begini, kita kasih mereka makan nasi ayam, masa kita datang mereka kasih makan nasi ikan kering, tidak mungkin. Oke, siap. Jadi kayak perlakuan kita terhadap mereka dulu ya. Ya, Itu dulu. intinya ya loyalitas tadi, loyalitas yang utama. Tapi kan saya lihat kan selama ini kan abang kan ada daerah-daerah lain kan abang ke Adonara, mungkin ada Adenona di sana atau ada ari-ari tanam di sana. Bukan hari-hari itu ya yang Ada Sudahlah. itu di sana. Ya? lupakan. Bukan. Ada hati. Ada hati di sana. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, teman-teman HTM bisa komen di bawah ya. Bisa komen di bawah ya. Bisa toh, boleh toh? Boleh toh. Ya, yang jelas anak-anak sudah pada tahu tuh yang dimaksud ada hati itu pasti sudah ada tahu. Oke, Tuh. nanti komen saya di bawah, Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Menurut bos HTM nih, yang ketuanya HTM nih, orang pertama di komunitas Honda Tua Maumere nih, untuk teman-teman yang nonton ini, untuk teman-teman komunitas yang nonton ini, biar komunitas itu bertahan, komunitas itu solid, terus komunitas itu bisa bertahan lama, artinya seperti harapan-harapan abang mereka itu kan sampai tua, sampai menua, sampai anak-anak cucu. Itu dia punya dasarnya apa yang bisa membuat komunitas ini bisa jalannya lama, terus artinya langgang begitulah. Jadi begini, supaya komunitas ini bertahan lama toh. Ini menurut pribadi saya dan yang saya alami. Kita membentukkan sebuah komunitas tuh kuncinya pertama tuh yang saya alami, kalau macam berkumpul tuh jangan seminggu sekali. Maksudnya boleh berkumpul tapi membatasi 3 bulan sekali. Kalau macam tiap minggu kita berkumpul, sekarang kita berpikir anak muda nih kan ya jelas pasti mereka nih tidak mungkin jomblo, pasti punya pacar. Masa kita berkumpul tiap malam minggu, kita berkumpul sama-sama, pasti mereka mereka pasti punya kesibukan tuh. Mereka bilang malam minggu pasti harus jalan dengan metode. Kalau kita membatasi kita harus kumpul tiap minggu itu tidak bisa. Pokoknya ya intinya berkumpul tuh kalau ya yang saya alami 3 bulan sekali kalau bisa. Apakah tidak lama itu, Bang? Ya memang sih lama, tapi itu kan untuk berkumpul untuk kopdar. Okay. Karena setiap harinya kan bersama juga ya. Ya setiap hari. Betul. Kan palingan ada grup posisi pasti kita ngumpul. Tapi itu beda ya dengan kopdar, itu beda ya. Beda. Kopdar tuh kan itu tuh kewajiban ya oke lah 3 bulan sekali kita wajib kopdar tuh kan nanti kita membahaskan tentang kita punya iuran, kita harus mau membuat apa. Oke nih, buat tadi kan belum connect nih. Kata-kata yang apa, maksudnya motivasi apa buat teman-teman itu tetap bertahan, buat teman-teman komunitas ini tetap bertahan. Itu motivasinya apa kayak teman-teman? Seperti apa Roy tadi kan sampai kan masih ada melenceng sedikit nih. Ya intinya itu kalau macam tetap bertahan tuh yang pertama tuh kalau macam kepemimpinan. Ya menurut saya kepemimpinan tuh kalau macam mereka pilih ketua kan kenapa mereka tidak mau ganti, karena mereka sudah nyaman. Kalau macam kita gonta-ganti kan pasti ART-nya gonta-ganti terus. Bisa penyakit juga ya. Kalau macam saya memimpin 3 tahun. ART saya kan beda. Terus tiba lama lagi si abang yang memimpin pasti ART-nya beda. Di situ yang bikin anak-anaknya jadi jenuh. Apakah itu tidak buat jenuh juga kalau sudah lama juga? Ya tidak, karena mereka berpikirnya, weh dia nih enak. Pokoknya intinya itu saja. Pilih pemimpin tuh orang enak. Itu. Oh jadi kalau biar kata-kata terakhir ini, biar kalau komunitas tuh berdiri lama, pilih pemimpin itu orang enak. Orang enak. Oke. Siap, orang enak ya. Oke. Kalau begitu, satu kata terakhir untuk teman-teman komunitas. Menurut
bos HTM? Semua komunitas nih, semua komunitas. Kata-kata terakhir ya. Yang terakhir nih, maksudnya kata-kata motivasi buat teman-teman komunitas nih. Motivasi ini apa ya motivasi? Kalau macam saya pribadi sih, Dari kan ketua nih, masa ketua bingung lagi nih kata-kata nih. saya pribadi sih itu sih, saya tidak membatasi anak-anak, tapi saya mengarahkan kepada jalan yang benar. Begitu saja. Istilah seperti tokoh agama ya mengarahkan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi Ya maksudnya jalan yang Oke. benar tuh ya patuhi aturan kepolisian Oke, lah. sebelum rambu-rambu. kita tutup nih, satu kata buat Honda. Jangan Honda ke satu kata buat hobi yang klasik kak. Oke, oke. Satu kata tentang kenapa sampai memilih hobi motor. Kan Oke, ya, oke. Oke. Oke, baik Abang, ini terakhir nih. Nah, satu kata untuk Abang yang hobi motor nih. Oke. Satu kata yang terakhir ya. Saya memilih kenapa saya hobi motor nih. Ini saya mengibaratkan nih. Kalau saya sudah berumah tangga, saya sudah punya istri nih. Siap. Sudah punya istri dan hobi. Sedangkan saya punya istri membatasi hobi saya. Dan dia suruh memilih antara hobi dan dia. Otomatis saya lebih memilih hobi daripada istri. Saya lebih baik kehilangan saya punya istri daripada saya punya hobi. Karena hobi itu tidak mungkin dibatasi. Roy hilang Pak. Terima kasih buat Bro Roy yang sudah mampir di podcastnya saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Open kawan buat teman-teman di belakang layar, open kawan bukan sawen, buat teman-teman yang selalu mendoakan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Kopi Tubruk Gajah yang sudah sponsori kami di podcast ini. Semoga kali berikutnya masih sponsor juga. Buat teman-teman yang ada di Maumere, jangan lupa beli Kopi Tubruk Gajah. Rasanya nendang bro. Oke, Roy? Kopinya nikmati makanya obrolan nendang. Aye. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.